Apa kabar? Sahabat baca semuanya, kembali bertemu di Amos Channel dan tentu saja dibaca buku buatmu. Dan di episode kali ini masih kita membaca bersama-sama buku dari Chicken Soup for the Soul yang berjudul Mensyukuri Nikmat. Dan kali ini, di episode ini saya akan bacakan untuk Anda semuanya kisah dari Helen Stein yang berjudul Tidak Lagi Diperlukan. Harrison Ford dalam kutipannya mengatakan, kita semua mengalami sejumlah perubahan besar dalam hidup kita yang boleh dikatakan merupakan kesempatan kedua. Berikut ceritanya. Dering telepon menyambutku saat aku memasuki rumah setelah menjalani pekan yang panjang dan penuh stres di kantor. Kulemparkan tasku ke meja dapur dan kulirik nama si penelepon di layar telepon. Dari perusahaan yang mengirimkan cek gajiku selama 20 tahun terakhir ini, dengan agak gentar, kuangkat gagang telepon. Suara di ujung sana mengatakan bahwa hari ini adalah hari terakhir aku bekerja karena jasaku tidak lagi diperlukan. Kekuatan batinku mengalir turun ke jari kakiku dan jantungku berdegup lebih kencang seraya aku berdeham dan masih ingat untuk menarik nafas. Ku telan ludah dan bertanya, apakah perusahaan akan memperkerjakan orang lain untuk mengerjakan pekerjaanku? Suara perempuan itu terdengar agak terlalu lancang ketika dia menjawab, tidak, perusahaan sedang melakukan perampingan dan kami menyesal sekali karena posisi Anda ditiadakan. Tapi Anda berhak mendapatkan pesangon dan jangan ragu untuk memberitahu kami jika ada yang bisa kami bantu. Aku terbata-bata saat meneruskan percakapan itu. Berusaha mengemukakan alasan yang bagus agar perusahaan tetap mempekerjakan aku. Seakan-akan aku bisa mengubah pendapat perempuan itu. Bukankah kantorku akan tetap memerlukan orang-orang untuk menangani arsip departemen, melakukan surat menyurat, menyunting buletin, dan menangani berbagai tugas lainnya? Aku tahu dia tidak punya kewenangan untuk mengambil keputusan, dan akhirnya yang dapat kulakukan hanyalah mendesah dan menerima nasib. Aku berjalan ke arah cermin yang menghiasi dinding ruang tamu. Mata merah kecoklatan dengan bulu mata panjang dan berwarna gelap menatapku kembali melalui kacamata berbingkai kawat emas. Tampak kerutan di sekitar mulutku dan kulit di bawah daguku agak bergelambir. Bayangan gelambir ayam jantan muncul di benakku dan saat itu aku merasa seperti seekor ayam betina tua yang ditendang keluar dari kandang ayam. Hari yang mengubah hidupku itu juga hari ulang tahun pernikahanku. Aku dan Ken sudah menikah 38 tahun. Kami berencana makan malam di luar untuk merayakan peristiwa ini. Ya, sekarang kami juga bisa sekaligus merayakan pensiun diniku. Masalahnya, aku belum siap untuk pensiun dan penghasilanku ikut membantu pembayar tagihan gas, makanan, dan pengobatan yang lumayan besar yang sama-sama kami perlukan. Aku merasa dikhianati. Selama ini aku bekerja keras untuk perusahaan itu dan menyumbangkan waktu 20 tahun yang berharga dalam hidupku. Meskipun begitu, aku maklum akan impian baru perusahaan itu, menjadi ikan besar di dalam industri angkutan truk. Memang memerlukan perampingan. Karyawan yang berpengalaman dan berdedikasi dipangkas seperti lemak berlebih dari daging stik berukuran besar dan lezat. Selama ini, aku sudah tahu bahwa cepat atau lambat, barang itu akan berayun ke arahku. Ketika Ken pulang dari kantor malam itu, ku beri dia pelukan hangat, pelukan selamat ulang tahun pernikahan. Aku tidak tahu bagaimana harus mengabarkan berita buruk itu, jadi aku langsung saja melontarkannya. Selamat hari ulang tahun pernikahan, sayang, dan oh iya, aku di PHK hari ini. Dia tampak agak tertegun dan kulihat beberapa helai rambutnya yang berkeperakan itu berubah menjadi kelabu. Dia mengangkat tangan ke keningnya. Wow, kau benar-benar tahu cara yang bagus untuk menyemarakan peristiwa ini. Selamat hari ulang tahun pernikahan. Kau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Setidaknya begitulah menurutku. Coba cubit aku untuk meyakinkan bahwa aku sedang tidak bermimpi. Jangan-jangan, nanti sakit. Ken berkata, untuk sementara ini, anggap saja kau diberi libur panjang yang memang patut kau peroleh. Cuaca tidak lama lagi akan menjadi hangat, dan kau punya banyak waktu untuk berkebun. Kita kurangi pengeluaran. Kita hanya makan malam di luar sekali sebulan, dan tahun ini kita berlibur di rumah saja. Kita cari acara jalan-jalan yang bisa pulang hari, yang menyenangkan dan tidak mahal.
Dan kau tidak usah khawatir, aku yakin kita bisa mencari beberapa cara lagi untuk menyesuaikan anggaran. Kurasa kau benar, kataku. Aku pasti bisa mengurangi biaya pembelian bahan makanan dengan menggunakan waktu luangku untuk memasak dan tidak usah membeli makanan matang yang mahal itu. Maka, aku pun mengajukan permohonan tunjangan bagi penganggur dan menjalankan strategi Ken. Harus kuakui bahwa lebih mudah bangun pagi dengan nyaman daripada secara kasar dibangunkan oleh suara wecker. Aku tidak merindukan terjebak dalam kemacetan lalu lintas di jam sibuk di pagi hari. Aku belanja makanan di pagi hari kerja dan menikmati belanja secara leluasa, tanpa berdesakan dengan orang lain yang belanja sambil mendorong-dorong orang lain dan membuat kesal di akhir pekan. Yang menghalangi di lorong dan berdiri tepat di depan barang yang hendak aku ambil. Aku bahkan membeli buku panduan tentang burung Amerika Utara agar aku dapat mengenali burung yang sering berkicau dan berdatangan ke nampan pemberi makan burung selama berbulan-bulan di musim dingin. Tiba-tiba saja duniaku melambat dengan kecepatan yang lebih menyenangkan. Aku punya waktu untuk berkebun, membaca, menulis di buku harian, mengikuti kursus menulis online, dan menghabiskan lebih banyak waktu yang indah bersama cucu-cucuku. Aku menemukan jenis kebahagiaan baru, dan ketakutanku untuk memudar menjadi sosok yang pelupa pun sirna sudah. Sekarang, aku penuh semangat membuka lembaran baru dalam hidupku, mengetahui apa saja isinya, dan karena aku tidak bisa mundur ke masa lalu, dan aku tidak yakin ingin menginginkannya juga, aku akan terus berjalan maju dan berpikiran positif. Aku bahkan mungkin bisa mendendangkan irama riang di awal pagi hari. Demikian cerita atau kisah yang luar biasa yang boleh kita baca hari ini. Kita bisa menemukan sebuah kebahagiaan, mensyukuri nikmat meskipun kadang-kadang itu ada di kondisi yang tidak nikmat dan tidak menyenangkan. Terima kasih sudah membaca dengan saya.